Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber channel Paduan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kewilujengan, diberi keberkahan setiap langkah hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik, nyata, bermanfaat dunia, berkah sampai akhirat, dan kita semua dimampukan untuk mensyukuri atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, saat ini lagi rame di medsos kejadian nyata. Ini kalau nggak salah ini disimak narasi beritanya. Detik-detik dentuman misterius di Cirebon, diduga meteor, warga geger cahaya terang melintas. Warga Cirebon digegerkan dengan penampakan cahaya terang melintas cepat di langit, meninggalkan jejak api yang berpijar. Bahkan di beberapa akun di media sosial, disebutkan terjadi dentuman keras sesaat penampakan cahaya misterius yang melesat itu. Kejadian itu terjadi pada Minggu, 5 Oktober 2025, malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Benda misterius itu diduga merupakan meteor yang melintas di wilayah Cirebon Timur. Salah satu akun yang mengunggah video diduga meteor itu adalah akun Facebook Info Beber. Dalam unggahannya, Info Beber menuliskan caption "Ada sesuatu yang menyala melintas di Kecamatan Beber, Cirebon." Detik-detik. Berita ini sekarang lagi rame di medsos, baik itu di YouTube, di TikTok, dan ternyata saya cek cross itu nyata kejadiannya. Secara ilmu yang dikuasai oleh manusia bahwa meteor itu terjadi karena benda langit ini kita bergerak di ruangannya hampa udara, dia masih utuh. Tapi begitu bergerak memasuki daerah yang ada atmosfernya, akan timbul gesekan sehingga timbullah cahaya. Dan biasanya selama ini yang saya ketahui, benda langit ini sebelum masuk bumi sudah habis terbakar. Ini yang dikuasai oleh ilmu golongan manusia dan sangat ilmiah sekali secara akal. Dan tapi kali ini saya baru melihat sampai benda ini tidak habis terbakar di langit atau di angkasa, tapi sampai jatuh ke bumi sehingga timbul bakaran itu. Silakan pemirsa dicek di media sosial itu. Di sini mungkin secara ilmu yang dari manusia sudah dijelaskan, sudah bisa dinarasikan sesuai dengan keilmuan yang dikuasai. Tapi kali ini kami mohon izin untuk menguasai sisi gaibnya. Seperti yang sering saya sampaikan pada pemirsa, bahwa kehidupan nyata manusia ini tidak lepas dari pengaruh makhluk gaib. Seperti yang sering saya contohkan, kita hidup, saya hidup, bisa ngomong, pemirsa bisa nonton, itu karena masih hidup. Hidup ini karena apa? Jasad kita masih ada dipengaruhi oleh roh endorfin atau nyawa. Itu nyata. Kalau endorfin ini keluar di tubuh kita, ya kita mati. Jadi tidak usah apa-apa. Ini contoh paling dekat sama kita bahwa kehidupan di dunia kita manusia ini sangat dipengaruhi oleh makhluk gaib. Kali ini kira-kira sisi gaibnya apa itu? Kejadian meteor yang dinarasikan tadi. Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa ambil, yang bisa kita petik selaku manusia, karena biar bagaimanapun gejala alam di dunia ini tetap itu ada pertanda, ada firasat, ada sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Contoh, kadang-kadang gejala alam, misalnya ada gempa, guruk gitu kan, minimal manusia harus ambil tindakan, yaitu mencari tempat berlindung. Ini kan contoh nyata itu. Jadi gejala alam itu ada hal-hal yang habis dipetik manfaatnya, dipetik hikmahnya oleh umat manusia. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Kali saya ditemani media atau saya Pak Sulyono. Pak Sulyono.
keras suaranya Mas, keras ya. Oke, Assalamualaikum Mas Mulyono. Waalaikumsalam. Bisa sehatnya Pak ya. Tolong dipagari dulu Pak sampean tuh. Siapa tahu penyusup dipagari semua. Mudah-mudahan yang hadir ini betul yang tahu dan diizinkan. Ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaat dan hikmah bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dipakai sama dipagari dengan Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izin, saya ingin tahu sisi goib adanya meteor di Cirebon yang baru terjadi ya Allah. Jika diizinkan, saya mohon hadirkan makhluk goib yang tahu dan mau bercerita. Kalau memang tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada goib yang datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin makhluk goib yang tahu dan dia untuk bercerita hakikat daripada batu meteor atau apalah namanya itu yang terjadi di Cirebon. Saya mohon datang ke sini, masuk ke tubuh ini, masuk ke tubuh ini. Yang nyusup, penipu, seperti hancur. Yang masuk ini betul yang tahu dan itu bercerita. Saya mohon hadir. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bicara manusia, sesuaikan tubuh ini energinya. Wallah. Ya, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kalau kau bohong, salam kembali pada kamu sendiri. Berapun lapisamu jebol. Tunjukkan siapa kau sebenarnya. Tunjukkan. Waalaikumsalam, selamat datang. Maaf saya kurang sopan. Yang keras suaranya. Ya, saya akan coba keras. Dikuasai sepenuhnya tubuh ini ya. Dan ilmu ya, dan tolong dibersihkan dulu tubuh ini. Jangan ada penipu nanti, penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau merokok, ada mau merokok? Ya. Saya mau ngopi, ada mau ngopi? Ya. Subuh mulai berarti ya. Ya. Subuhnya apa? Sholawat. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat datang Mas ke tempat saya. Terima kasih. Ya, saya kurang sopan karena ada tahu sendiri di goib banyak tipuan. Ya, Banyak sekali. banyak tipuan. Dan ini saya sendiri juga takut tertipu. Siapa tahu Anda itu golongan I yang kelas tinggi. Tidak. Jika bisa menyerupai macam-macam. Bisa. Aku orang bodoh. Ya. Kalau menipu silakan, dicoba saja. Ya. 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 Otomatis. Terima kasih Mas, saya kurang sopan. Saya ngopi Mas ya. Silakan. Mas, sebelum saya menanyakan hal yang saya ingin tahu, saya nggak tahu soal adalah siapa. Bagaimana ceritanya tadi? Kok bisa masuk ke tubuhnya Mas ini? Silakan. Ya, bisa saja. Di saat kamu berdoa tentang hal sesuatu yang sedang terjadi, doa kamu itu langsung naik ke atas. Allah. Di situ saya dapat perintah untuk hadir ke tempat ini. Begitu saja, dengan izin beliau, siapa saja yang beliau inginkan, siap saja untuk hadir ke tempat ini. Oh. Panjenengan. Oh gitu. Ya, Itu sudah sering terjadi di depan saya. sudah. Aku harus tahu diri gitu loh. Ya, Apa pantas terjadi seperti itu? Ya, dipantas-pantaskan saja. Atau begini, fenomena yang terjadi saya tanyakan itu, posisi Anda sebagai apa? Anda ikut bekerja kah? Atau tahu persis? Saya tahu persis. Posisi Anda sebagai apa? Di mana waktu itu? Pekerja? Ya, saya penjaga langit saja. Oh, dilewati. Saya yang melempar itu. Berarti Anda bekerja kalau begitu? Saya yang bekerja. Ya itu berarti Anda yang melempar, berarti Anda yang bekerja gitu loh Mas saya Mas. Saya bekerja. Jadi kejadian yang viral yang sekarang di bumi nyata di Cirebon itu sampai ada timbul kebaran api. Itu posisi Mas bekerja. Ya, Yang melempar itu. ya, Oh. Di dunia manusia Mas, itu karena dikenal sebagai meteor. Ya. Saya juga pernah belajar ilmu alam manusia. Ada beberapa benda-benda langit sana. Mereka bergerak ternyata kayak bumi, planet yang lain manusia itu. Mereka utuh karena nggak bergesekan dengan atmosfer. Atmosfer itu kan ada oksigen dunia manusia itu. Bumi. Nah,
Begitu masuk ke atmosfer, timbullah gesekan, timbullah kebakaran, sehingga orang mengatakan bagi meteor kan begitu, Mas. Itu segi ilmu yang dikuasai oleh manusia. Sekarang hal yang itu, menurut versi Mas itu apa itu terjadi? Silakan. Itu saking banyaknya bis-bis yang nguping di rapat langit sana. Mereka terlalu berani naik ke atas, makanya saya lempar dengan kekuatan penuh dengan batu yang sangat besar agar tahu diri siapa dia sebenarnya. Tidak ada hak untuk mencuri-curi informasi dari langit. Kalau hanya ingin mencuri-curi, ya tanggung sendiri akibatnya. Mereka hancur lebur bercerai-berai. Sampai-sampai yang saya lemparkan itu mengenai bumi. Betapa besarnya saat saya melempar batu itu. Bisa sampai ke bumi. Biasanya itu jarang-jarang ya sampai ke bumi. Iya. Memang hal itu sudah wajar terjadi ribuan tahun lalu juga. Sering yang namanya meteor jatuh. Memang ada saat-saatnya tertentu, tidak terjadi setiap hari, tidak. Setiap bulan tidak, setiap tahun juga tidak. Itu sangat jarang sekali. Itu adalah kondisi di mana saat para iblis ingin mencuri informasi, baik di belahan dunia manapun, di Nusantara maupun di luar negeri. Memang itu bisa terjadi semacam itu. Karena mereka bersekongkol dengan orang-orang pintar, dengan para penghamba iblis itu, mencoba untuk meramal-ramal dan mencari-cari informasi tentang keadaan yang akan datang. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Karena itu sudah menentang dengan keputusan Allah. Sebetulnya hal yang wajar jika meteor jatuh. Memang hakikatnya semacam itu. Yang bekerja adalah para malaikat. Itu saja. Tidak ada hal yang aneh. Siap, nggih. Terima kasih, Mas. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, saya boleh mengulang? Boleh. Kalau saya salah, salahkan Mas ya. Ya. Memang saya pernah mendengar bahwa aku juga pernah sering dialog sama iblis, ya kerja itu kan nyuri berita kan gitu, nyari kabar. Mungkin Mas lihat lah, beberapa kemarin yang konten-konten pemirsa itu ternyata iblis juga cari berita kan. Gitu. Dan juga saya pernah dapat suatu pelajaran, ya Pak Hakim ya, bahwa dilempar oleh malaikat ya, lewat bintang itu, bintang ngaleh, pindah itu loh. Saya kelas saya kecil. Jadi pada intinya batu-batu meteor jadi itu karena golongan Anda melempar iblis sendiri berita begitu? Iya, mereka terlalu jauh naik ke atas. Terus ini, tadi Mas mengatakan bahwa mereka mencari berita akan diberikan kepada orang-orang yang menyembah mereka, mengembangkan diri kepada iblis itu. Timbullah ramalan-ramalan gitu ya. Nah, timbullah ramalan-ramalan begitu ya. Itu sudah sering terjadi. Tapi kebanyakan mereka hanya mengulang-ulang. Jadi iblis-iblis kecil pun bisa menipu. Informasi-informasi yang dikira-kira, hanya berpendapat sendiri saja para iblis itu. Nantinya akan ada ini, nantinya akan ada ini. Padahal mereka dapat sumber-sumber dari nenek-neneknya yang dahulu yang telah berhasil mencuri informasi. Kalau sekarang itu sangat susah untuk mencari informasi dari langit. Gitu. Tidak ada yang bisa menembusnya. Kalau ada yang berani, otomatis saya lempar meteor itu, batu yang sangat besar dan berapi-api. Siap. Terus ini, Lego kok sampai ke bumi sehingga timbul kebakaran itu, ada sesuatu pesan yang bisa saya terima, Mbah? Mas? Pesannya, memang dunia ini sangat carut-marut. Sampai-sampai hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu menyembah iblis, mencari-cari informasi dengan menumbalkan mereka sendiri. Ya, mereka berani mencoba untuk mencari informasi, padahal itu sangat dilarang. Hal-hal semacam itu sangat tidak disukai oleh yang kuasa. Memang keadaan dunia ini sudah sangat carut-marut. Banyak kekacauan di mana-mana. Perang, gejolak, apapun itu, penyakit, orang sakit, ataupun berpolitik itu, tentang tatanan pemerintahan itu sangat kacau balau semuanya. Ya, mereka hanya ingin mencari kisi-kisinya agar mereka dianggap sebagai orang hebat. Saya mengetahuinya. Saya akan berikan informasi kepada semua manusia yang ingin bertanya tentang apa yang akan terjadi. Itu saja. Terus ini, tadi Mas mengatakan
secara hakikatnya itu adalah golongan Anda melempar golongan iblis yang mencari berita begitu. Ya. Berita itu akan diberikan oleh kelompok manusia untuk ya spiritualisan gitu kan. Ya, spiritualis. Spiritualis di manusia. Mas bisa melihat nggak bagaimana tata cara si manusia ini untuk mendapatkan suatu informasi dari iblis yang tadi itu kan goib itu Mas. Goib kan sekarang kan nggak bisa oleh manusia, nggak bisa oleh manusia. Bagaimana caranya si manusia-manusia yang merasa pintar tadi itu kok bisa mendapat suatu berita dari iblis tadi? Bisa cerita Mas? Mereka hanya mencari-cari gosip, mengapakan mantra-mantra, memberikan sesajen-sesajen, tumbal-tumbal, bahkan tumbal manusia pun mereka rela untuk memberikan agar apa yang diharapkan itu bisa terwujud dan tercapai. Ya, secara tidak langsung mereka akan memberikan apa yang iblis perintahkan dari bisikan-bisikan mulanya, lalu dicari-carilah informasi mana yang tepat, mana yang bisa digali informasinya dari mana saja. Misalkan datang ke gua ataupun ke tengah hutan, mereka membuat upacara, kadang beramai-ramai ataupun sendirian, itu saja. Ya, setelah apa yang mereka inginkan itu bisa dibaca iblis, iblis bertindak dengan perjanjian itu, maka iblis siap untuk mencarikan informasi, tapi nyatanya tidak bisa mereka dapatkan informasi itu. Ya, semacam itu terjadi di mana saja, bukan hanya di yang kamu maksud itu di barat sana saja. Ya. Sering terjadi. Terus ini, tadi Mas mengatakan bahwa mencari berita ke langit sana oleh para iblis itu sangat dibenci oleh Allah, kan gitu, ya kan? Tapi pada kenyataannya banyak manusia yang kadang-kadang menurut mereka mencari wangsit atau apalah kan gitu. Nah, ini dampak buat pelakunya sendiri, manusia yang mencari berita dari sehingga mereka dianggap orang pintar. Dampaknya buat dia apa? Dampaknya buat dia ya nanti setelah mati dia akan menjadi budak-budak iblis. Ya, dia akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah itu. Itu kan sangat fatal. Tidak ada ampunan lagi untuk dia. Terus dampak bagi orang-orang yang mempercayai dengan apa oleh para orang tadi apa? Otomatis jika mereka mempercayai, mereka terikat sebuah perjanjian bahwa informasi yang iblis berikan itu diterima mentah-mentah. Ya, secara tidak langsung mereka akan menjadi pasukan iblis itu. Memang sangat licik dan sangat cerdas iblis untuk bisa mempengaruhi orang. Cara itu dengan memberikan kekhawatiran kepada manusia sehingga manusia ingin mencari tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ya, iblis menebar-nebar pada manusia tentang kekhawatiran, ketakutan tentang apa yang terjadi masa depan nantinya. Sebuah ketakutan dan kekhawatiran itulah yang menjadi umpan iblis untuk bisa menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya di dunia ini. Tidak peduli itu Islam ataupun non-Islam, semuanya akan menjadi mangsa iblis tersebut. Karena mereka mengetahui hasil ramalan orang pintar tadi, sehingga mereka percaya, timbul khawatir begitu. Khawatir, ketakutan, dan jika ramalan itu diterima, maka orang itu menjadi budak iblis nantinya. Sudah menjadi bagian dari iblis itu, hak-haknya, sukmanya nanti akan diambil oleh iblis itu. Makanya sangat bahaya sekali. Jika mempercayai sebuah ramalan-ramalan yang diberikan kepada orang pintar, dukun ataupun apapun itu yang mereka mengetahui hal-hal yang di masa depan akan terjadi. Terus ini apa yang Mas sampaikan tadi itu insya Allah buat saya pribadi dan rekan kami diberi kepahaman dari dulu lah, dan kami diselamatkan, diselamatkan dan begitu. Memang ada yang tertentu orang-orang yang khusus tahu akan masa depan, dan itu orang sangat jarang sekali. Beda dengan para beramal itu. Memang kasih Allah lah yang akan mengetahui tentang masa depan nanti. Hanya kekasih Allah yang bisa dipercaya akan adanya kejadian di masa depan nanti, tentang apa yang terjadi di masa depan nanti. Itu hanya kekasih Allah. Selain itu tidak bisa jangan sampai diikuti. Terus kalau menurut pandangan Mas, saat ini dunia manusia nyata
Keadaan masalah orang yang seperti Mas bilang tadi itu, dia pandai menyampaikan berita yang dari iblis tadi, yang lain percaya sehingga goyah, itu keadaannya sekarang bagaimana? Banyak sekali. Banyak sekali. Iya, mereka yang mengaku orang pintar itu memang hobinya meramal-meramal. Dapat duit lagi ya? Ya, dapat duit lagi. Orang datang ingin tahu bagaimana nasib saya nanti, bagaimana usaha saya nanti. Itu banyak terjadi di dunia ini. Tidak hanya di Nusantara, di luar Nusantara juga. Terus ini tadi Mas mengatakan sampai timbulnya kebakaran di bumi ini karena sudah parahnya, sudah carut marutnya seperti itu. Kalau aku sebagai manusia ini, saya boleh mengatakan iman yang tergadai lah. Jadi seolah mereka tidak percaya dengan takdir Allah kan gitu. Sehingga mereka mencoba mendahului dari apa yang Allah takdirkan. Sudah parah seperti itu. Terus ini Mas, kira-kira adakah tanda khusus sampai timbul ledakan di bumi ini? Karena orang-orang ini kalau jika dinasihati saja apa masih lalu nggak paham karena sudah demikian banyak iblisnya. Apakah ini karena sudah pernah dialog? Saatnya golongan iblis ambil opah kan begitu. Nah, kira-kira dengan adanya sampai terbentur di bumi ini apa tanda nyata saat ini mereka ya seperti itu harus dibersihkan, kan? Iya. Itu sebuah tanda nyata juga. Mereka silakan saja kalau dibersihkan. Kalau dia memang menyerang, silakan dia bersihkan. Ya itu karena keadaan itu kejadian sampai terbakar di bumi. Itu karena efeknya yang sangat mereka tuh bergabung. Ya, para orang pintar itu bersatu. Allahu Akbar. Bersatu menghimpun kekuatan untuk mencari informasi itu sampai mereka melakukan ritual-ritual itu yang tersembunyi. Maka efeknya pun sangat besar karena kemarahan Allah langsung diberitakan hantam itu iblisnya. Karena saking banyaknya mereka gerombol untuk menembus langit yang sangat luas dan sangat tinggi, mereka sangat melampaui batas. Allahu Akbar. Ini kalau aku boleh tahu, ini yang menarik buat saya nih Mas. Kok sampai mereka menyatukan energi orang-orang para peramal ini saking begitu kuatnya sehingga dihancur oleh Allah lewat jenengan Mas Adi. Kira-kira yang akan mereka cari tahu soal apa saat ini? Ya, sedikit saja. Boleh? Tentang Nusantara, gimana depan kita Nusantara, ataupun dunia nanti depannya bagaimana. Itu saja. Apa yang terjadi? Entah dunia ini hancur atau dunia ini menjadi bermaripah. Hanya itu saja. Walaupun sesederhana itu tidak boleh diketahui oleh manusia. Walaupun sangat kecil, kalau memang belum waktunya tidak boleh. Hanya kecuali orang-orang yang terpilih saja. Dan bukan para orang pintar itu. Boleh hal itu diketahui oleh orang-orang yang soleh. Tidak bisa disebut dari orang begitu. Intinya kekasihnya Allah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka secara pure, secara alami mengetahui, tapi mereka tidak sebarkan ke orang. Begitu bedanya. Kalau yang dari golongan I, mereka tahu, mereka sebarkan lewat media, lewat omongan, selalu disebarluaskan. Hanya malah menakut-nakuti masyarakat saja. Bedanya di situ. Kalau para kekasih Allah, mereka tahu, tapi mereka diam, mereka sembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Itu bedanya. Terus ini, selama ini aku juga sering melihat di medsos banyak orang-orang yang katakanlah dibilang orang pintar versi mereka ya, mengabarkan mau adanya ini kan gitu. Bahkan dari berani mengabarkan Pulau Jawa atau Provinsi 2 ada itu. Ada sekali. Suka-suka mereka. Itu sebut dari golongan iblis begitu. Iblis nyatanya tidak terbukti tentang apa-apa yang diramalkan dulu itu. Sampai sekarang juga tidak ada apa-apa. Gitu ya fakta. Nah, ini contohnya yang dulu 2012 lah. Yang apalah katanya ada kiamat. Nyatanya tidak. Gitu. Itu kan mereka hanya mengira-ngira saja. Gitu ya Mas. Itu sumber apa tuh suara itu? Tahu? Iwan biasa saja. Iwan biasa. Lama ada kesini di atas patroli. Tanyanya ada apa? Begini Mas, dengan adanya mereka menebar suatu ramalan sehingga suatu timbul kekhawatiran. Kadang mereka juga ngasih resep kan. Kalau ini selamat, laksanakan ini. Nah,
Apa yang bisa masih soal itu? Itu justru malah menjerumuskan manusia itu dalam ke dalam neraka yang sangat sangat menjerumuskan, tidak bisa diterima. Mereka hanya ingin bernafsu, ingin selamat saja, tapi itu hal yang salah. Hal yang salah untuk dilakukan, itu malah menjadi kesesatan buat mereka sendiri. Hanya menambah upah-upah buat iblis saja, menambah pundi-pundi buat iblis saja, sehingga bisa panen orang banyak gitu. Satu desa, satu kota, bahkan satu negara itu bisa mereka ambil semua. Memang kenyataannya yang saya jumpa kan, apabila seorang katakanlah dapat wangsit, nanti mau ada seperti ini. Kalau ingin selamat laksanakan acara ini kan gitu, itu kan gitu. Banyak kan. Jadi itu justru malah menjerumuskan manusia ke mana, jurang neraka tadi itu. Kalau ingin cari tahu informasi, carilah orang-orang yang tepat, guru yang tepat, yang bisa dipercaya. Jangan hanya asal dianggap orang benar saja lalu ditanya. Ini mereka akan menjawab suka-suka mereka, seolah-olah mereka sok tahu tentang apa yang terjadi. Padahal nasibnya sendiri saja tidak tahu, besok mau makan apa saja tidak tahu. Itu kan hal yang fatal. Terus tuh ngasih acara kegiatan biar selamat, asal acara ini mungkin motong ini motong di sana, motongkan di sana kan gitu. Dan maaf ini Mas, dan kenyataannya kadang-kadang apa mereka laksanakan itu mereka jadi selamat amanah manusia. Apa terjadi itu Mas? Kalau selamat itu hanya sementara. Itu pekerjaan dari yang dia sembah itu. Iblis juga ya. Dia bisa memberikan rasa aman, rasa keselamatan, ketentraman bisa, tapi sifatnya sementara. Akhirnya nanti akan mereka sendiri yang menuai akibatnya. Sakit-sakit akan sampai meninggal. Orang sakit dan hartanya habis, bisa akan lebih parah lagi. Oke, kembali ke fenomena sampai meteor ya, batu ya sampai lempar sampai ke bumi itu. Kalau aku boleh secara letter mengatakan gini, boleh Mas ya. Jadi saatnya ini orang-orang para pelaku seperti itu dibersihkan begitu? Ya, boleh-boleh saja. Kan kalau ada yang bersihkan. Ya, saya juga bisa bersama. Itu hal yang gampang. Ya, kalau manusia yang berjuang ya silakan. Mereka akan membantu. Siap. gitu ya. Kenyataan saya bekerja nanti manusia ke bagian pahala. Gitu. Ini maaf ini aku usil Mas ya. Coba lihat. Yang saya bayangkan Anda bisa melihat ya. Saya pernah ngomen kontensi ini. Apakah sudah termasuk suatu bentuk perjuangan? Sekarang gimana keadaannya mereka? Kacau. Jadi kadang-kadang mereka menyampaikan di dunia seolah paling hebat, tahu segala-galanya. Jadi aku bilang, Lur Nusantara kamu fitnah gimana sih kan gitu. Seolah Lur Nusantara selama ini kerjanya itu aja gitu loh. Padahal Lur Nusantara kan dia bertauhid dulu kan. Nah, ikuti syariat yang dulu, sekarang harus syariat Nabi Muhammad kan gitu harusnya. Tapi mereka itu sekarang gimana katanya? Apa berpengaruh? Ya, tidak banyak berpengaruh. Masih aja mereka seperti kelakuannya? Masih memang itu. Apa itu kan juga termasuk yang harus dibersihkan lewat meteor ini kalau begitu? Ya, termasuk bisa. Jadi diizinkan ya. Bismillah diizinkan. Karena kemarin ada yang motong kebun juga nyerang saya itu, Mas ya itu. Kalau mereka menyerang itu dibalas gitu. Ya, kalau tidak ya tidak usah. Gitu Mas ya. Ada saatnya tersendiri. Siap ya. Terima kasih Mas. Saya ulangi, dari fenomena meteor itu hal yang lumrah sebenarnya sisi alam manusia. Itu pertanda golongan Anda melempar iblis yang mencari berita begitu, yang akan diberikan pada manusia, yang kadang justru malah bikin khawatir ya. Nah, sebelum kita berpisah Mas, apa yang bisa Mas sampaikan kepada saya, kepada manusia menghadapi hal-hal yang demikian? Boleh Mas ceritakan? Pesannya ya sangat singkat saja. Sebagai manusia itu ya sewajarnya saja. Waktunya ibadah, waktunya bekerja. Itu saja, tidak usah terlalu khawatir memikirkan dunia apa yang akan terjadi. Simpel-simpel saja, ibadah, bekerja, waktunya istirahat. Jika bisa berbuat baik, kerjakan. Jika tidak, diam saja. Gitu. Jangan sampai melakukan kemungkaran, kejelekan, ataupun hal-hal yang
membuat kerusakan di dunia. Itu saja. Oh siap. Terus ini Mas, kadang-kadang sebagai manusia, kayak aku dulu saya alami, kadang mencari sesuatu petunjuk lah, katakan saya ini baru malam ini bagaimana cara penyelesaiannya, nanti petunjuk mungkin dia cari wangsit atau apalah ya. Itu apa yang bisa Mas sampaikan pada manusia? Semua orang itu mengalami perjalanan yang berbeda-beda, termasuk yang kamu alami itu sebuah perjalanan hidup. Siap. Mungkin mereka saat ini masih melakukan kemungkaran, kemaksiatan, karena memang belum saatnya mereka menemukan apa yang sebenarnya harus mereka kerjakan dan mereka lakukan di dunia. Siap. Jika kamu melihat semacam itu, ya kalau mau melihat ya lihat, kalau tidak ya tidak, terserah mereka. Pada saatnya nanti jika mereka sudah menemukan pemahaman atau kepahaman tentang apa sejatinya hidup ini, mereka akan memperbaiki dirinya mereka masing-masing, mencari tentang tujuan hidup mereka, apa yang seharusnya mereka kerjakan di dunia ini. Pada nantinya akan paham-paham sendiri sejatinya manusia hidup itu hanya untuk kembali ke Tuhan. Siap. Tuh kadang-kadang kan karena saya alami dulu cari petunjuk dengan cara ke tempat yang keramat-keramat. Tidak begitu, kamu tidak akan merasa punya dosa. Kamu iya. Kadang dari ke tempat keramat, kuburan-kuburan itu. Ya wajar, tapi ya jangan sampai diulangi lagi. Itu masih banyak sekarang ini ya. Masih banyak. Siap, mereka belum paham dan belum menemukan pemahaman. Terima kasih Mas, sudah saya terima masalah apa hakikat adanya metode sana itu hal yang wajar sebenarnya ya, nggak perlu dilebih-lebihkan, tapi itu adalah pertanda memang bahwa Allah tidak suka apabila itu berita begitu ya, dan golongan Anda yang melempar sampai bumi terbakar itu karena sekarang udah besarnya orang seperti itu kelakuannya gitu ya, kekuatan. Jadi sekarang kan jelas kedepannya kan makmur gitu loh. Mau diapakan lagi udah garis tangan kan itu Mas. Mereka cuma cari-cari sensasi saja. Biar dia pernah pinter gitu. Jadi waktu kemarin itu memang banyak orang berkumpul cari itu kalau begitu. Harus diajar kalau begitu ya. Pak, kenapa harus di daerah turunnya? Kebetulan saja. Oh kebetulan, aku tahu ada sesuatu yang dirahasiakan ini kalau gitu. Ya terima kasih Mas, Sakura Sopan, silakan kembali. Terima kasih banyak Sakura Sopan, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Allah. Terima kasih Pak. Sehat Bon? Sejuk ya. Alhamdulillah. Demi pemirsa sisi gaib daripada adanya batu meteor yang sampai ke bumi seperti itu, kalau dari segi ilmu yang dikuasai oleh manusia udah dijelaskan di buku-buku, ada itu buku fisika alam ada. Isi gaibnya pun sebenarnya sudah banyak yang tahu, yaitu adalah malaikat melempar golongan iblis yang mau nyari berita ke langit. Nah itu sudah sangat masyhur dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Cuma kita sebagai manusia ya harus bisa ngambil pelajaran. Kita ini harus iman sama takdir ya, qada dan qadar. Itu. Tapi kenapa harus kita mencari berita yang aneh-aneh sana kemari biar jaga pintar gitu kah? Dapat uang banyak. Begitu pemirsa, jadi nyatanya jadi tidak dilebih-lebihkan dan memang saatnya hal-hal yang seperti itu mendahului kersolah namanya itu mungkin biasa dibersihkan gitu kan pemirsa. Semua kejadian di dunia ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, di Quran itu karena kebodohan dan kami dari sini. Mudah manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.